MR ditangkap setelah kepergok mencuri pipa flush toilet di salah satu stasiun LRT Palembang. Tersangka diringkus petugas keamanan saat berusaha melarikan diri. Dari tersangka, polisi menyita pipa hasil curian, obeng, dan gunting kuku yang diduga digunakan untuk melancarkan aksinya. Hasil penyelidikan mengungkap tersangka telah 3 kali beraksi di stasiun LRT dan sejumlah pusat perbelanjaan di Palembang. Jadi di-share melalui foto-foto di grup keamanan dan sebagainya, sehingga pada saat hari ini ketika beliau memasuki lingkungan stasiun, kawan-kawan petugas di lapangan, frontliner maupun keamanan itu mencurigai bahwa TSK sesuai dengan ciri-ciri yang di-share itu sesuai. Saat beraksi, tersangka menyamar sebagai penumpang, kemudian masuk ke toilet dan melepas pipa flash untuk dicuri. Dari setiap aksi, tersangka diduga meraup keuntungan hingga 3 juta rupiah. Modusnya tersangka tersebut diduga melakukan dengan cara membuka baut-baut tersebut. Hingga terlepas diambil oleh tersangka. TSK sekarang sudah kita serahkan di piket reskrim untuk saat ini. Kalau pengaku berapa dijual gitu, Komandan? Perkiraan kerugian DKI 3 juta itu. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang residivis jambret AR 45 tahun ditangkap Polsek Ilir Barat 1 setelah gagal melarikan diri usai merampas telepon genggam milik seorang ibu rumah tangga di Jalan Merdeka, Palembang. Aksi itu terjadi saat korban sedang menggunakan telepon genggam di tepi jalan. Tersangka datang mengendarai sepeda motor, merampas ponsel korban, lalu berusaha kabur. Upaya melarikan diri gagal setelah sepeda motor tersangka menabrak mobil. Tersangka terjatuh dan ditangkap warga, setelah itu diserahkan ke polisi. Hasil penyelidikan menunjukkan tersangka merupakan residivis kasus jambret yang berulang kali menjalani hukuman. Tersangka juga diduga terlibat dalam aksi jambret pada seorang pesepeda di Jalan Jenderal Sudirman. Residivis dan ini yang keempat kali. Modusnya, sewaktu korban sedang menggunakan HP di pinggir jalan, dia yang di atas motor Beat dengan tangan kiri langsung merampas HP. Alhamdulillah, pelaku numpur kendaraan dan dikepung massa. Kebetulan anggota kita yang sedang patroli melewati Jalan Merdeka, kemudian pelaku diamankan. Satres Narkoba Polres Pringsewu mengagalkan penyelundupan 24 kg ganja yang diduga dikirim dari Sumatera Utara untuk diedarkan di Lampung. M, 32 tahun, ditangkap dalam pengungkapan ini. Pengungkapan berawal dari patroli tim Opsnal di Pringsewu Timur. Polisi mencurigai M di terminal salah satu perusahaan otobus. Saat pemeriksaan, polisi menemukan 15 paket ganja di dalam koper dengan total berat 24 kg. Selain ganja, polisi menyita 1 telepon genggam yang diduga digunakan untuk berkomunikasi. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sebagai kurir. Polres Pringsewu masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang terkait dengan perkara ini. Pelaku ini mengirimkan 2 paket ganja yang bisa dilihat di sini ada 1 koper warna biru dan juga kardus yang semuanya diisi oleh paket ganja 1 kilo seperti ini. Kemudian total ada 24 paket masing-masing 1 kilo. Kemudian ditujukan untuk diedarkan di Jakarta atau di Lampung, tapi memang ditangkapnya di Lampung. Nah, kemudian untuk pelaku memang sudah terbiasa menjadi kurir. Polda Sumatera Selatan memusnahkan 397 senjata api ilegal hasil operasi Senpi Musi 2026 di lapangan tembak Makobrimob. Barang bukti tersebut terdiri dari 284 senjata laras panjang dan 113 laras pendek. 234 senjata diantaranya merupakan hasil penyerahan sukarela dari warga. Selain operasi, Polda Sumatera Selatan mengungkap 32 perkara penyalahgunaan senjata api dan menetapkan 31 tersangka.
Sebelum dimusnahkan, seluruh senjata telah dikosongkan dari amunisi. Pemusnahan dilakukan dengan memotong badan senjata sesuai prosedur keamanan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polda Sumatera Selatan menekan peredaran senjata api ilegal dan menjaga keamanan masyarakat. Ada 397 senjata api baik itu ras panjang maupun ras pendek. Polda Sumatera Selatan memastikan bahwa tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Sumatera Selatan merupakan representasi dari negara hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat aman tanpa adanya rasa khawatir karena banyaknya senpi yang beredar di masyarakat. Satreskrim Polresta Bandar Lampung mengungkap dugaan penimbunan minyak kita yang diduga melibatkan oknum ASN pemerintah Provinsi Lampung. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita lebih dari 1.400 dus minyak kita berbagai ukuran, puluhan kemasan plastik, 1 mobil pick-up, 2 truk, serta dokumen distribusi dan penjualan yang diduga berkaitan dengan perkara. Penyidik telah menetapkan 2 tersangka, masing-masing ALS, pemodal, dan YAP, direktur perusahaan yang diduga terlibat. Keduanya diduga menyimpan dan memperdagangkan minyak kita dengan harga melebihi ketentuan sejak 2025. Minyak kita sudah 2 tersangka yang sudah kita tindak lanjuti dan proses ini, ya inisial A dan Y, ya itu sudah kita tindak lanjuti, saat ini sudah penelitian dan kita menunggu hasilnya. Belum ditangkap, Pak? Ya untuk sudah kita tangkap. Sudah ditangkap. Pengelolaan APBD Kota Pangkal Pinang 2026 kini dilakukan lebih ketat. Belum terrealisasinya dana transfer dari pemerintah pusat mempersempit ruang fiskal daerah, membuat pemerintah melakukan efisiensi pada belanja yang bukan menjadi prioritas. Langkah ini ditempuh agar program utama dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai rencana. Meski menghadapi tekanan fiskal, kondisi APBD secara umum masih terjaga. Target pembangunan tetap diupayakan sesuai perencanaan, meski keterbatasan anggaran mulai mempengaruhi kapasitas belanja modal yang menopang pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Pemerintah kota berharap dana transfer dari pemerintah pusat segera terrealisasi, agar ruang fiskal daerah dapat kembali menguat sehingga program pembangunan berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan ke masyarakat. Kita semakin memfokuskan kepada kepentingan-kepentingan di dalam program-programnya, baik itu programnya Bapak Presiden, kemudian juga program di pemerintah Kota Pangkal Pinang, sehingga kita tetap dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini secara efektif dan efisien tentunya.